Hari ini kita akan bahas yang jorok-jorok guys. Kita akan bahas mengenai BAB dan pup kita. Jorok. Tonton ya sampai selesai video ini. Pada video sebelumnya, saya membahas mengenai bagaimana kita mengatasi batuk dan pilek pada anak-anak. Buat yang belum nonton video ini, nanti saya sediakan link deskripsinya di bawah ini ya. Lalu hari ini kita akan bahas mengenai serba-serbi BAB. Kenapa ini penting sekali? Karena BAB adalah salah satu indikator kesehatan kita yang utama. Buat Anda yang pertama kali nonton Bensan Story Channel, saya ucapkan selamat datang. Kami membahas mengenai kesehatan, pola hidup sehat, dan tips-tips sehat. Buat Anda sekalian yang tertarik dengan tema-tema tentang kesehatan, boleh subscribe channel kami dan nyalakan tanda notifikasinya untuk mendapatkan update-update video terbaru dari kami. Disclaimer, konten yang kami buat ini berdasarkan pengalaman pribadi dan hasil pembelajaran saya pribadi. Nah, kami membuat konten ini untuk kepentingan edukasi dan sharing, tidak untuk menggantikan konsultasi medis dengan tenaga kesehatan profesional. Dan kami tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan informasi dari konten kami. Idealnya dalam satu hari kita BAB minimal 1 kali. Tapi kalau Anda bisa BAB setiap kali kalian makan, which is 3 kali sehari atau lebih, itu lebih baik lagi, karena logikanya ada yang masuk kita makan berarti ada yang keluar. Nah, kalau kita BAB-nya tidak teratur lalu bisa berhari-hari tidak BAB, berarti ada yang salah dengan fungsi detoks pencernaan kita. Karena BAB adalah salah satu indikator kesehatan utama bagi kita. Lalu kita bahas mengenai warna tinja. Kalau tinja berwarna coklat itu adalah tinja yang normal. Kalau tinjanya berwarna coklat artinya itu warna coklatnya itu berasal dari cairan empedu yang diproduksi oleh liver kita. Nah, kalau tinja Anda berwarna hijau itu bisa mungkin makanan terlalu cepat melewati usus kita, atau kalian terlalu banyak makan sayuran. Kalau tinja Anda berwarna kuning dan berminyak, itu artinya bahwa terlalu banyak memakan minyak dan biasanya berbau ya kalau yang warna kuning ini. Kalau tinja Anda berwarna hitam, kemungkinan ada perdarahan di pencernaan karena kanker atau ulkus, atau ada beberapa zat makanan seperti yang mengandung besi, bismut atau bisalisilat. Nanti bisa cek lagi kira-kira terakhir makan apa ya gitu. Kalau tinja Anda berwarna pucat, itu mungkin ada masalah di empedu kalian. Lalu bisa jadi kalian terlalu banyak mengkonsumsi obat-obatan kimia. Kalau tinja Anda berwarna merah, ini berarti mengandung darah di dalam tinja. Ini bisa menjadi indikasi kanker. Jadi kalau tinja Anda berwarna hitam, pucat abu-abu atau merah, silahkan Anda periksakan ke dokter ya, karena ini bisa menjadi indikasi penyakit yang lebih serius. Dari manakah warna tinja kita berasal? Setiap hari sel darah merah kita itu terbentuk 2,4 juta yang baru. Nah, bersamaan dengan terbentuknya yang baru, lalu yang lama sejumlah kurang lebih sama itu juga akan dihancurkan. Nah, ketika ada proses penghancuran ini, pigmen darah merah berubah menjadi kuning, biru dulu, biru kehijauan, terus jadi kuning baru normal. Sama dengan ketika kita terbentur lalu lebam ya, pertamanya kan merah, lalu lama-lama akan jadi biru kehijauan, kuning baru nanti akan normal kembali. Berikutnya, kalau warna pup kita coklat itu karena apa? Ketika kita mencerna makanan lalu detoksifikasi terjadi di liver kita. Makanan melalui liver, kemudian habis itu melalui saluran pencernaan, di sini banyak sekali bakteri. Bakteri di pencernaan kita itu yang mengubah menjadi warna coklat pup kita. Jadi kalau Anda sehat, pupnya akan berwarna coklat. Nah, di Bristol Stool Chart itu kita membahas ada 7 tipe pup ya, yang menunjukkan
dari yang keras sampai yang lembut. Nah, yang pertama tipe 1 itu bentuknya seperti pup kambing, kecil-kecil, keras. Itu berarti Anda mengalami konstipasi yang serius. Berikutnya bentuknya menyerupai sosis, tapi nggak sempurna ya, masih pendek-pendek begitu, itu konstipasi sedang. Berikutnya bentuknya panjang seperti sosis, tapi ada retakan-retakan halus di sepanjang sosisnya itu adalah pup yang normal. Dan the best pup adalah yang tipe keempat, ya ini bentuknya seperti pisang, lembut, kemudian kalau pup itu sekali ya, dalam sekali menahan, langsung panjang seret, seperti itu. Nggak jemek-jemek gitu kan, bentuknya solid, cakep deh pokoknya. Yang berikutnya tipe kelima itu gumpalan lembek, sepotong-sepotong, itu berarti Anda kurang serat. Berikutnya teksturnya lembek, seperti bubur kacang hijau gitu ya mungkin ya. Itu berarti Anda mengalami diare yang ringan. Berikutnya kalau bentuknya cairan, tidak ada bentuk solidnya sama sekali, itu Anda mengalami diare yang parah. Tubuh kita itu sebetulnya didesain untuk pup dalam posisi jongkok, toilet jongkok. Nah, tapi demi kenyamanan kita sekarang menggunakan toilet yang duduk ya, di hotel-hotel, di mall gitu. Tapi sebetulnya ketika kita toilet jongkok itu posisi usus yang terakhir sini sama anusnya tuh lurus. Jadi buat teman-teman yang mengalami konstipasi yang susah sembelit itu, saya sarankan Anda melakukan posisi squat ketika sedang BAB, itu lebih memudahkan untuk keluarnya pup kita. Nah teman-teman, warna dan bentuk pup kita adalah indikator kesehatan kita yang paling gampang. Jadi mulai sekarang sediakan waktu sejenak setelah BAB, amati pup kalian. Amati pup anak kalian yang masih balita, masih kecil. Mulai dari sekarang ajak mereka berkomunikasi. Gimana pupnya, hari ini enak enggak? Kemudian bentuknya kayak apa? Kita bisa bahas dengan anak kita seperti itu. Misalnya Virgi, anak saya, dia bisa pamer sama mamahnya. Mami, hari ini pupku enak sekali berbentuk pisang. Atau nextnya, Mami hari ini pupnya jelek, benyek-benyek, bau lagi. Nah, ketika terjadi seperti itu, kita mulai refleksikan, anak kita makan apa ya kemarin ya kok bisa benyek-benyek ya? Oh mungkin kemarin karena suasana lebaran kemarin makan terlalu banyak yang berminyak ya, ketupat lebaran atau mungkin sambal gorengnya dia demen kebanyakan begitu. Oh dia nggak cocok nih dengan tipe-tipe makanan yang too much this, too much that gitu. Nanti Anda sekalian sebagai seorang ibu akan bisa menjustifikasi, kalau anakku makan ini hasilnya ini. Begitu juga dengan suami Anda atau Anda sendiri. Nah itu nanti akan mempengaruhi keputusan Anda ketika memasak, mau menyajikan apa di meja Anda supaya stoolnya, pupnya, orang-orang serumah itu bagus semua begitu. Semoga konten ini bermanfaat. Buat Anda sekalian yang baru datang pertama kali di channel YouTube kami ucapkan terima kasih dan selamat datang. Bensan Story Channel membahas mengenai kesehatan, pola hidup sehat, dan tips-tips sehat. Buat Anda sekalian yang tertarik dengan tema-tema kesehatan, boleh subscribe channel kami dan nyalakan tanda notifikasinya untuk mendapatkan video-video terupdate dari kami. Saya Santi dari Bensan Story, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten berikutnya.